Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu jemaah taklim rahimahullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sekalian. Tidak terasa pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di muka bumi ini, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah jemaah sekalian agar keberadaan kita di tempat ini adalah bentuk nyata akan kepedulian. Sedikit kita garis bawah jemaah sekalian, mudah-mudahan ya keberadaan kita di tempat ini menjadi bukti nyata akan kepedulian akan diri kita terkait dengan keselamatan nantinya diri kita dan jasa. Jadi saya beragama jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwasanya kita ini peduli terhadap diri kita akan keselamatan kita nanti suatu saat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan gambaran yang sangat jelas bahwasanya di akhirat kita sekalian, ya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat kita sekalian, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta dan anak-anak kita digambarkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata anak dan harta, karena harta dan anak ini termasuk lambang-lambang dunia. Harta adalah dan anak lambang-lambang dunia, simbol-simbol dunia. Bahkan Allah khususkan dalam firman-Nya secara khusus Allah ingatkan kepada hamba-Nya beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sekali lagi mas sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya mas sekalian, kita mau belajar sedikit pelajaran kita. Ya, pertemuan lalu kalau kita sudah ingat sempat kami sampaikan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah sebut dalam Quran? 80 kali lebih, 89. 80. Ada yang sudah dapat pasti berapa? 89. 89 ya. Iya, Masya Allah. Ada yang sudah dapat. Ya ayyuhalladzina amanu di masa dalam Quran Allah sebutkan itu ya 89 kali. Ya. Bahkan ada satu ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aminu. Double di situ. Nah sekarang kita lihat ayat yang barusan kita sampaikan bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum dan seterusnya. Apa artinya ini? Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba yang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum. Janganlah karena amwalukum gara-gara anak-anak harta dan tamu. Wow. Wow. Mauladu kan sih. Iya. Dan karena anak-anakmu. Dari apa kata Allah? Dzikrillah. Ya.
Dikit di sini bermakna adalah sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara harta-harta kita menjadikan kita ini lupa, lalai, bahkan nyaris sebahagian di antara saudara kita meninggalkan sholat. Maaf, hanya karena gara-gara mencari sesuatu nasi. Coba kita perhatikan ini. Saudara-saudara kita, ya semoga Allah ingat, ya pernah kita sampaikan, dan inilah pesan ulama kita yang sekalian. Mari kita memiliki sifat tawadu, rendah hati, menganggap bahwa pesan ulama kita mengatakan begini: ketika engkau keluar rumah, tinggalkan rumah kita, jangan pernah merasa kita lebih daripada orang lain. Jangan pernah merasa. Ketika kita melihat orang tua, maka terbetik dalam hati kita mengatakan, oh, orang tuaku ini dia lebih banyak, amalan lebih daripada saya. Ketika kita melihat orang yang lebih kurang daripada kita, dia lebih banyak kebaikannya daripada saya. Dan ketika kita melihat dia lebih muda daripada kita, artinya anak-anak kita katakan, anak ini atau pemuda ini, misalkan kita lebih tua ya, dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Artinya apa? Kita kembali ke bahwasanya kita adalah makhluk manusia yang ketika semuanya kita memiliki sifat seperti itu, maka anak manusia sebenarnya cuma karena terkadang manusia diberikan sedikit dunia, diberikan sedikit pangkat dan jabatan, diberikan sedikit cobaan oleh Allah, anak-anaknya berhasil dan sesungguhnya sudah mulai mereka sombong congkak, sudah mulai mereka mengenai orang lain. Dan itu fakta kita lagi dalam pada hari ini. Kita kembali ke sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena harta-harta dan anak untuk kembali. Ayat ini berisi perintah larangan. Bagaimana kemarin yang kita jelaskan? Ketika ada firman Allah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka apa kata ulama kita? Pasang telinga kita baik-baik. Kita baca ayat. Ada bunyi ya ayyuhalladzina amanu. Kata ulama kita, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, maka posisikan itu ayat, posisikan itu yang kita baca untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Misalnya contoh ketika Allah katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Gitu ya. Iya. Maka kita yang merasa, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah karena harta-hartamu, anak-anakku melalaikan kamu dari berpikir itu sholat. Ingat diri kita. Apakah saya tidak termasuk orang-orang yang ketika waktu sholat tiba, saya masih sibuk dengan harta-hartaku, dengan bisnisku, dengan jualanku, dengan pekerjaan, apakah dengan anak-anakku? Maka ini menjadi bahan informasi. Mana sini? Sepeda di belakang sini. Jangan terlalu dekat sini. Sini kita lihat ya. Anak muda saya ini. Sini. Ya. Sini lah. Betul. Kasih. Mohon maaf sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Siapa yang kenal beliau? Imam Syafi'i mas sekalian, ketika melihat pemuda masuk Islam, masuk masjid, gembira luar biasa. Ini maaf orang tua saya ya, maaf. Ketika melihat pemuda masuk masjid, gembira sekali. Karena masalahnya gini mas sekalian, pemuda ini seperti orang kita ini masih kepala dua, ya protokol. Saya tanya Pak, orang tua ini, kalau kita melihat pemuda masuk masjid, bagaimana perasaan kamu? Kita banyak. Bagaimana perasaan kalau melihat udah masuk? Senang. Ya. Jadi makanya juga kalau saya lihat muda itu, saya walaupun saya masih muda juga sebenarnya, tapi masalahnya pas saya pernah merasakan seperti mereka. Imam masih dibayar ke negara tadi dalam kita. Maaf ya orang tua saya
Saya biasa katakan sama ini sedikit-sedikit. Saya biasa sampaikan kepada anak-anak kami di sekolah, bahkan kepada pengajian-pengajian takbir. Saya bilang jangan kalian pernah merasa sedih, jangan kalian pernah merasa apa ya, ketika kalian tidak terlalu merasakan masa muda. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Kalian tidak terlalu menikmati masa muda. Maksudnya bagaimana? Mohon maaf, tanda kutip, kalian tidak menikmati masa muda kalian sebagaimana pemuda kebanyakan hari ini. Mohon maaf. Coba lihat, ya, Adita, coba lihat pemuda-pemuda sekarang. Kiri kanan cewek. Saya biasa kalau ada bonceng istri, Pak, setengah lingkaran, paling 3 paha. Kalau mereka pada kalah full lingkaran full. Kita bilang 11 lain, dan tambah 11 lagi, gas full. Dan maaf sedikit-sedikit. Dan kenapa itu kita tak biasa? Kenapa kita tak biasa begitu? Padahal dulu ada orang kita dulu ini. Budaya orang Makassar Pak Siri. Di Cili Senang Pes dan Cerah di Senang Babe di Cili. Ayo macam. Nak Makassar Saraya di Senang. Pokoknya sebentar. Ya. Dulu baik luar biasa, orang malunya luar biasa. Berarti ada pergeseran. Makanya ketika kita melihat seperti ini, ada Imam Syafi'i ketika ada orang bersekusi sangat bergembira. Tetapi maaf, kalau orang bersekusi cuma berapa? Kita kayak kita ya. Apa artinya sekusi wajar Pak? Nanti mulai ada apa ya? Mau apa lagi Pak kalau tidak bersekusi? Ya, mau apa lagi Pak? Jangan makan musik semakin bertambah ini, bertambah berkurang. Semakin mendekati garis finish, cinta pada dunia semakin besar. Oh saya lupa. Dikurang-kuranglah sedikit. Kalau perlu yang bertanya ibadah kepada Allah, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, menuntut ilmu. Masalahnya 2023 kalau tidak terasa sudah masuk. Ya, dan apresiasi kepada pemuda-pemuda ada yang semua. Secara khusus kata Syafi'i yang mengatakan ini perkataan Syafi'i lagi banyak ini. Pemuda itu cuma 2, ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa. Al-Fatah namanya. Kemudian kata beliau, ketika kalian melihat pemuda yang kesehariannya, kesibukannya, ia hanya di pinggir jalan nongkrong, kemudian mafia kita dia menyanyi-nyanyi, kalian lagu cewek dewa-dewa, ini bahasa kita ya. Apa kata beliau? Ketika kalian melihat pemuda seperti itu saya pekerjaannya, maka bertakbir saya untuk yang pakai. Bertakbir untuknya atau kepada mereka pakai. Maksudnya itu Pak. Surat apa itu pakai takbir? Salat rahmat mayat. Ini maaf ini, luka ini kita punya masih muda ini. Bertakbir saja untuknya berapa kali? Maksudnya di mana Pak? Hakikatnya ketika kita melihat orang seperti itu yang dikatakan mayat-mayat yang bertayangan atau mayat-mayat yang berjalan. Sekarang ini Pak banyak agak kurang ada kalau kita bahasakan. Sekarang ini banyak Pak mayat-mayat yang berjalan. Maksudnya bagaimana? Mereka sejatinya dekatnya hidup tapi mati sebenarnya. Jasadnya hidup Pak, tapi hatinya mati. Hakikat kehidupan bukan jasad Pak. Ini hakikat kehidupan kita dalam artian apa? Kehidupan hati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya mereka yang orang yang beriman hatinya tidak bersalah. Namanya di Quran di apa tidak akan bisa. Sehingga tentunya yang kedua jemaah sekalian,
maaf ini. Seperti yang saya sampaikan awal-awal taklim kita bahwa kami menjaga seperti itu adalah taklim ibaratnya olahraga pemanasan itu harus bagus. Ya, pemanasan namanya. Yang kedua Pak ya, terkait dengan masalah ibadah kita sehari-hari secara khusus lima waktu. Paksakan Pak diri kita ke masjid terus, paksakan terus, paksakan terus dalam kebaikan, paksakan terus sampai pada akhirnya dengan rahmatnya Allah, Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Mungkin hari ini kita ikhlas Pak. Demi Allah Pak, siapa yang di antara kita masih ikhlas? Paksakan pada kita, puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, kebaikan-kebaikan, paksakan terus. Kalau hari ini kita pun ikhlas, mungkin besok ya Allah, saya ikhlas karena ya Allah. Bal berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadah. Sambil berusaha berdoa, insya Allah, ya dengan rahmatnya Allah, rahmat pada manusia. Sampai kapan? Sampai kapan? Maaf ya tadi saya tidak pakai mic. Tadi pada jemaah ini orang lewat. Saya salah pak kanan, lihat tangannya pak ini. Maaf, ini tadi orang jemaah sebetulnya di ulang jalan. Apa dia patologi? Ke mata tuh bukan? Kan gua Terus di sini di spot nurse. Langsung dia buat subhanallah. Saya langsung teringat dengan para sahabat, teringat dengan orang-orang yang kalau dilihat keseharian yang paling kira neraka tempatnya. Jadi kalau sering saya teringat lagi melakukan sakit-sakit dan kayaknya orang sini. Dari sini aku sampaikan. Bismillah ya Allah, rahmatnya Allah memberikan hidayah kepada orang bahkan anak Pak Imam saya. Dia kalau sholat itu begitu. Sebentar sholat ternyata efek daripada minuman keras. Efek. Saya tidak tahu itu berbagai macam isu, nanti itu efek yang terakhir. Subhanallah. Makanya mas kalian jangan pernah berputus asa, berputus asa di rahmat Allah. Jangan pernah. Sekecil dan sebesar apapun dosa kita lakukan, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, matahari belum terbit di barat, pintu taubat kebaikan masih terbuka. Jadi husna dimaskan apa? Dalam seperti ini tinggal kita pertahankan, menambah kualitas dan kualitas ibadah kita, iman kita kepada Allah. Bagaimana cara menambah iman kita? Ini seperti ini. Mohon maaf, tidak akan bertambah pengetahuan ilmu pemahaman agama kita terkecuali kalau kita tuntut ilmu. Karena ilmu bukan warisan Pak. Maksud saya adalah bukanlah dia termasuk dari keturunan. Ilmu tidak disediakan dibagi-bagi. Harus punya ta'alum, harus punya belajar, didatangi. Kalau belum ikhlas, belum nyantut dan belum dirasakan, maka perlu jalan terus. Makanya salah seorang murid ulama mengatakan begini, wahai Ustaz, kenapa saya menuntut ilmu belum terasa, belum ada rasanya saya rasa. Ditanya dia bilang, saya tanya dulu, pernah sakit? Pernah. Anda juga buat langsung terasa tidak? Langsung terasa apa yang kita obat? Efeknya kapan nanti berapa lama Pak? Ya paling ya tunggu beberapa saat baru efek. Begitulah ilmu Pak. Ilmu itu, maaf, saya kasih gambarkan, ilmu ini mas kalian Allah itu tempatnya senyum di sini, ya. Bukan sih sebenarnya tempat ilmu ini mas kalian. Tapi ilmu itu adalah apa yang ada dalam diri. Makanya ketika salah seorang saya lupa sebagai ulama, ini terkait dengan dia mau dia berperjalanan, kemudian dia timbul itu banyak sekali bukunya, terbuka ya mas kalian. Kemudian bertemu dengan ulama mengatakan ilmu itu laisa disebut walau di mana disudur. Ilmu itu tempatnya di hati bukan di tulisan. Iya. Nah saya tentunya mas kalian Allah, ilmu itu bisa masuk ke hati kita. Itu tergantung daripada kadang-kadang ilmu itu ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Kesombongan terutama al-kibr. Kesombongan mas kalian adalah kata Rasulullah SAW adalah al-kibr yang batul haq wa nas.
lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa? Adam alaihissalam. Khalaqatani min apa? Min nar ya. Ya, khalaqatani min nar wa khalaqahu min tin. Saya ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jemaah sekalian, di sini ulama kita mengatakan pelajaran puasanya Allah tidak akan diraja. Artinya apa? Allah itu memerintahkan, berarti dia di atas dari Allah. Allah memerintahkan kepada iblis, wa inna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya, ya untuk sujud kepada Adam, sujud di sini bermakna sujud penghormatan, bukan sujud sholat. Semuanya sujud kecuali satu iblis. Iblis mengatakan, kenapa saya sujud kepadanya ya Allah? Saya ibadah kepada dia. Nah, makanya Allah mengatakan, ia membuat iblis sebenarnya jemaah sekalian, kalau bicara masalah ibadah, kuat beribadah. Ya, kuat. Tetapi dasar, ya, karena dia punya istilahnya main-main logika berakal dan karena kesombongannya, sehingga itulah yang membuat dia dilaknat oleh Allah dan kekal dalam neraka. Karena kenapa? Jelas-jelas Allah yang perintahkan, dia di atasnya. Menolak kebenaran, menolak perintah dari Allah, dan yang kedua merendahkan Adam. Ini Pak, maaf sekali lagi. Ketika ini ada dalam diri seorang hamba, seorang manusia, sekecil api, makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya itu kesombongan walaupun sebesar biji darah, biji. Tidak akan masuk surga. Itulah tadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena cuma ilmu di masa ini, ketika ilmu mau masuk dalam hati kita dengan baik, bisa rasakan manfaatnya, maka hilangkan itu penghalang-penghalangnya. Bukan itu penghalangnya, bukan cabut. Apa di antara tadi itu tadi kesembuhan. Dan tentu yang lainnya adalah kita berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, poin yang kedua sekali ini adalah berusaha terus paksakan diri kita jemaah sekalian, mudah-mudahan taklim yang kesediaannya, sholat yang kesediaannya, membaca Quran yang kesediaannya itu ikhlas. Ya, siapa tahu mungkin nanti hari ini mengikhlas hari ini, siapa tahu nanti hari ini adalah ikhlas terus sampai pada akhirnya ada ketenangan kita rasakan. Baik, ini jemaah sekalian, mohon maaf panjang sebab kita punya mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma nas'aluka ilman nafi', ya, yang dengan insyaallah taala bisa kita amalkan dan tentu bisa menyebabkan insyaallah rahmatnya Allah memasukkan kita ke dalam ya surganya. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Jadi kita singkat saja ini terkait masalah sholat, namun kita akan dahulu sedikit masalah air atau masalah tohar Mas kalian. Walaupun awalnya kami pernah sampaikan bahwa kami tidak akan bahas, cuman agak apa ya Mas kalian ya, dilema juga bagi saya secara pribadi. Mohon maaf ini fakta dan fenomena kita lihat di lapangan. Contoh dulu Mas kalian, itu masih banyak kami lihat saudara-saudara kita, masya Allah, keinginan itu masih besar. Mau semua masih bersolat bagaimana? Tapi kan sering dikurangi, berhubungnya kasihan. Kadang mohon maaf, berhubungnya itu masih kadang perhatikan ini. Nanti saya minta praktek insya Allah. Tata cara berhubung saya sunnah Rasulullah SAW. Begitu pun sholat, kadang kalau sholat rukunya Pak bagus, jangan merukuk Pak. Allahu Akbar, rukuk lama. Bang tidak rukuk, yang tidak terlalu dengan langsung sujud. Ini juga masalah Pak. Ya, istilahnya tidak tumanina. Jadi rukunya bagus. Bagi dari apa? Sami Allahu liman hamidah. Maka terkadang tidak lurus pintunya, apa namanya ini? Tulang ekor. Punggungnya ayatnya naik. Masuk
bukan jenisnya ya. Air apa yang bisa kita pakai untuk suci? Air apa namanya? Air yang suci dan Air suci yang bisa mencucikan. air yang suci dan Bisa mensucikan. Insyaallah kita lihat semua. Jadi air yang bisa dipakai untuk suci adalah air yang suci dan Bisa mensucikan. baik. Sekarang yang kedua, ini kita praktis supaya mudah diperhatikan. Yang kedua, jenis-jenis air yang bisa dipakai itu satu. Air satu. Air Sama-sama sumur. kan? Air sumur. Air sumur. Dua. Air hujan. Air hujan. Tiga. Air sungai. Hah? Air laut. Ya. Apa lagi Pak? Sumber bor. Air ledeng, air pump. Air. Sungai. Apa lagi? Ini Pak. Tadi air. Tadi apa yang tadi? Air sumur. Air sumur. Air apa lagi? Laut. Laut. Air. Sungai. Sungai. Air hujan. Hujan. Empat nih. Lima. Apa lagi? Coba. Air yang bisa dipakai bersuci. Ayo cepat-cepat. Ledeng. Apa? Air ledeng. Hah? Ya. Ya, baik. Jadi pertama air sumur. Ya. Termasuk yang terakhir namanya air mata, air laut. Secara khusus kita sampai air lautnya. Kemudian air apa tadi? Air sungai. Air Hujan. Salju Pak, air salju bisa tidak Salju. salju. Kemudian bisa dipakai untuk suci. Nah sekarang itu memang akan dikatakan air dan suci dan suci. Sekarang saya bertanya Pak. Ya, ini satu yang tiga sempurna ini masih sekolah. Ini masih sekolah. Kelas berapa sekarang? Tadi berarti atau selesai? Selesai. Hah? Baru. Hah? Berarti kelas berapa berarti? SD, tidak apa-apa. Oh, saya tidak kenal apa namanya? Ya saya bilang kau terakhir penikamu profesor. Tahu nggak dia tahu? Ya. Kalau tidak begitu profesor ya, makanya itu ya orang tua sekarang orang tua yang meninggal, ya orang tua yang meninggal sekarang sudah mulai menyesal kejadian dulu. Kenapa menyesal? Nah bilang percuma anakku semangat sampai S3, ternyata tidak ada bermanfaat. S3 dunia Pak, tapi tidak ada yang bermanfaat untuk pilih. Wali-wali dari berkamu kepada sendiri. Nah dia SD dari kita ada sama namanya. Perhatikan dulu. Wah tadi paling sebenarnya. Saya sih berapa ini dulu? Dia namanya dulu. Ini sedikit daripada kita tahu kan sepanjang ini. Panggilan ini. Kelas berapa seharusnya kalau sekolah? Kelas seharusnya kalau sekolah. Ayo kan? Kalau saya anak kayak kopi, saya di kelas 3 sekarang. Anakku ini. Kalau masih muda kan? Ya masih bilang ya. Jadi sekarang Pak Ayo harus kalau misalnya hukum Pak, anaknya S3 hukum hubungan internasional, ya. Kenapa misal kan tidak ada orang berdoa ke mereka. Makanya saya bilang nanti sampai SD kata tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah putus kirimkan. Masuk ke saldonya pakai rekening orang tua kita. Ya orang tua saya ada semua ya. Masih ada orang semua. Alhamdulillah ya. Saya di dunia sebentar dulu ya. Allahumma fili wali dan seterusnya. Baik, pertanyaan saya. Oh, baik sebenarnya ini. Ya, jangan tanya biasa kita bahas ini. Bukan dapat tidak datang kelapanya tidak. Saya tanya. Air kelapa bisa menjadi bagi bersuci? Bisa. Oke. Baik, saya ke sebelah kiri. Air ini kayak sarang ini. Sebelah kiri tahu nih. Sementara apa? Kuliah. Oke, tahu mana ini. Air kelapa bisa kita pakai bersuci. Air kelapa bisa dipakai berwudu air kelapa. Tidak bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, di mana kita lihat? Stiba. Oh. Dosen.
Kelapa suci tapi tidak mensucikan. Iya, betul. Semester berapa ini? Semester berapa ya? PD atau PN? Saya merasa antum siapa juga? Nah, di mana kuliah? Apa? UI lagi masalah. Jurusan? Lagi apa? Apa? S1, S2. Masih sedang. Oke, baik. Pertanyaan saya, kenapa bisa tidak kita bersuci? Bisa? Tidak? Bisa, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oke, ini yang berikutnya. Bisa tidak pakai persucian kelapa? Tidak bisa. Kenapa? Kan tidak suci, tidak bisa mensucikan. Oke, baik. Masya Allah ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Ya. Orang sini atau orang sini? Orang apa? Suria. Dekat liburan sini. Apa sih yang perlu? Nah, tetangga ada yang maksudnya. Ya. Oke, baik. Jadi air kelapa itu masih suci, tapi tidak bisa mensucikan. Oke, itu ya. Air kelapa. Sekarang saya tanya lagi, bisa tidak dipakai berwudu? Tidak. Tidak. Bisa tidak? Tidak bisa dia. Tidak bisa. Langsung tidak bisa kalau warna hitam. Kalau dia kasih susu seperti susu, masuk namanya juga. Masuk ya. Ya, ada komplain ini. Tidak bisa ya? Akhir alhamdulillah. Ya, cukup ya contoh-contohnya ya. Jadi intinya bahwa air kelapa itu suci memang Pak, tapi tidak bisa mensucikan. Kita harus pahami ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa mensucikan. Sebenarnya bahasa air banyak seperti bahasa air. Selesai saja. Nanti kita lebih kepada praktek, jadi pada kasus-kasus yang mungkin pernah kita dapat. Termasuk ini maaf, di masa Allah ini juga penting kita sama-sama memahami bahwa air-air yang terkontaminasi atau air-air yang mungkin kita anggap ini bisa tidak pakai bersuci. Sekarang saya tanya Pak, pernah dengar istilah air mustamal? Apa artinya air mustamal Pak? Ya di belakang pelajaran tadi. Apa artinya air mustamal? Saya minum dulu nih. Apa artinya air mustamal Pak? Air yang bekas dulu Masya Allah Pak. Masa kalah sama ini kita pun ada lagi cepat ya. Air mustamal kita air bekas wudu. Contohnya di ember atau di kayu atau baskom kita berwudu. Ya, ini walaupun ada ya istilah khilaf dalam artian walaupun sebenarnya tidak bisa kita tahu bagaimana sekali, tapi bijak itu dalam meningkat saya sampaikan sebentar. Ada orang Pak yang tidak mau lagi memakai bersuci berwudu kalau misalkan bekas, anggapannya sudah tidak suci. Yang pertama, apakah kita bertanya begini? Bagaimana hukumnya berwudu dengan mencelupkan tangan ke dalam air? Ke baskom atau ember? Boleh tidak kita berwudu seperti ini? Boleh Ustaz. Ini saya maksudin satu. Kalau beliau katakan tidak bisa. Oke, satu menambah. Yang lain? Bisa Ustaz. Bisa. Di mana Pak? Ada yang pernah pertengahan? Iya. Gimana Pak? Oke, jadi gini ya, maaf. Lagi-lagi bahwa persoalan fikih itu harus kita berada pada posisi bijak menyikapi ketika masing-masing memiliki dalil yang bisa menguatkannya, maka silakan. Tetapi jangan saling menyalahkan. Contoh, saya biasa angkat, ini contoh sederhana ya. Mengeraskan dan mengajarkan Bismillah. Ya. Ada orang Pak tidak mau seperti di masjid dan tidak pembiasaan. Dia tahu Bismillah, dia susah Bismillah. Gara-gara dia besarkan Bismillahnya dia ada. Atau sebaliknya, gara-gara dibesarkan Bismillahnya, tidak ada juga bahaya. Jelas Pak.
Gara-gara begitu bertengkar. Pernah saya dapat kasus kepada satu kampung. Ada yang mau pakai karpet, ada yang tidak mau. Bagaimana jalan tengahnya Pak? Sama-sama pengurus, sama-sama jemaah. Kira-kira bagaimana jalan tengahnya? Kira-kira bagaimana jalan tengahnya Pak? Solusinya kalau ada yang mau pakai karpet, ada tidak? Bagaimana jalan tengahnya? Digeser. Jadi itu karpet Pak. Yang sebelah sana yang tidak pakai karpet, di sini berdiri. Yang sini tidak pakai karpet. La ilaha illallah. Itu nyata Pak ada. Luar biasa Pak ya, luar biasa. Yang di sana pakai karpet, di sini tidak. Nah, ini contohnya. Jadi saya kembali tadi kata waktu. Kita ingin bacakan satu kisah riwayat terkait dengan masalah yang mustahil tadi. Apakah boleh kita mencelupkan tangan ke dalam ini atau tidak? Dan apakah bekas wudhu itu masih bisa begitu atau tidak? Ya, suatu ketika Rasulullah SAW di masjid berwudhu, berwudhu. Itu Rasulullah SAW di berwudhu itu, sahabat memang menanda bekas wudhu Rasulullah SAW. Mungkin kalau tempat kita itu kita. Rasulullah SAW di masjid itu berkah. Bahkan keringatnya saat itu harum. Kalau kita pandai lagi coba. Kira-kira itu harum. Sebuah riwayat suatu ketika ada Rasulullah pernah tidur di salah satu rumah keluarga beliau, kemudian boleh berkeringat, maka itu diambil di tempat. Ya. Rasulullah juga sekali tidak sama dengan kita yang manusia yang lainnya. Boleh khusus dalam hal ini. Maka ketika itu sahabat menanya. Maka di sini ulama kita menjadi sebuah dasar dari bahwasanya boleh kita memakai berwudhu dengan bekas wudhu yang pertama. Dan yang kedua alasannya, kenapa dikatakan bahwasanya air bekas wudhu bukan najis atau tidak najis? Karena ingat mas kalian, orang beriman tidak najis. Orang beriman tidak najis. Ya, orang beriman tidak najis. Nah, sehingga tentunya kata ulama kita dengan catatan, maaf ini tetap kita saling menghargai dalam hal ini. Dengan catatan bagi mereka yang mencelupkan atau masukkan tangannya dalam berjalan untuk pakaian, maka upayakan dulu sebelum masukkan cuci tangan sebelumnya. Termasuk dalam ini yang kita jelaskan kemarin sunnah-sunnah bangun tidur. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur, salah satu di antaranya kata Rasulullah SAW, salah satu di antara kalian bangun dari tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam berjalan ke pakaian. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalian tidak tahu di mana berbalan tangan itu waktu tidur. Dia tidak tahu di mana berbalan dan di mana berbalan. Saya kasih perbandingan antara orang tua dengan anak muda. Ya, maksudnya di mana? Maka dalam sebuah riwayat bersekalian, ada salah seorang yang berani mengatakan saya jaring tanganku tidak kemana-mana kalau saya duduk. Dia seakan-akan itu membangga dan sombong angkuh terhadap hadisnya tadi. Dia berpenjamin, subhanallah, dengan urusannya Allah apa yang tidak bisa. Begitu dia bangun dan tidurnya di sekalian, itu tangannya Pak, setengah begini masuk di masuk di hidungnya. Kalau Makassar kawan masuk. Ya, ini perkara sunnah ya, perkara sunnah. Tetapi ingat, sunnah walaupun sunnah, kalau misalkan kita belum bisa menerimanya, jangan pernah membencinya. Karena banyak riwayat orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW itu kontak bahkan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan kul biyamini, maka ada yang dengan tangan kananmu. Ketika Rasulullah SAW kemudian ada seorang lagi mengatakan kubiani, maka tangan menggunakan lain saya tidak bisa. 3 kali mengatakan saya tidak bisa. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, ingat doa Rasulullah itu makbul, kontak, berdoa kepada Allah agar tangannya orang itu tidak bisa diangkat. Ternyata betul, tidak bisa diangkat tangannya. Padahal itu perkara sunnah. Apa salahnya? Apa susahnya dan apa artinya kalau kita mengatakan makan dan minum tangan kanan? Tidak ada yang menghalangi orang itu kecuali
bulan-bulan. Dia nanya mengapa, tamannya apa? Taman apa raya, taman apa ya? Ya tidak apa-apa kata mereka. Mereka tidak seperti mas kalian. Dia seperti itu. Ya, itu contoh. Makanya kata Rasulullah baru dari hampir kita lihat 10 menit. Saya 10 menit. 10 menit. aja berapa pasti sudah 35. 6. 736. Cepat gitu. hampir 40 menit. 11 menit. Kita lihat. 11 menit. Baik. Kalau saya tidak terasa Pak, kita yang terasa itu. Iya Pak. Saya harus setuju Pak ya. Kalau saya tidak terasa Pak, kita tidak terasa itu Pak. Dengan gaya seperti ini saya Pak lebih Pak. Iya wajar Pak wajar. Ya, saya sudah motivasi mendorong kita terus semangat. Biasa ibadah mudah kalau sendiri wajar Pak. Masih kuat. Belum banyak programnya. Ya. Jika gaya seperti standar satu saya belum itu. Masalah standar satu standar dua ada masalah. Ya. Kalau salah satu gini Pak ya, standar dua seperti ini. Jangan bohong. Jangan gitu. Itu namanya Pak kalau ada orang dalam rezeki seperti ini kemudian tidur, itu namanya ya wanazalah sakinah, turun pada ketenangan. Sakit terahnya jadi itu Pak. Iya. Sedikit ini ya. Jadi makanya apa tadi masuk ke airnya. Jadi cuci seluruhnya kemudian minum. Itu yang pertama. Yang saya lupa. Kemudian itu tadi ya. Jadi kalau beliau silakan, ya silakan. Tetap konsisten Pak, harus konsisten. Bagi yang memakai guru dengan tidak dia masukkan pada silakan juga. Ya, yang masalah tidak perlu. Yang masalah tidak perlu. Jadi hanya mustahil pada intinya pas sekalian, mohon maaf, ya ulama kita yang menjelaskan bahwasanya dia boleh dipakai untuk berubah atau bisa. Sampai di sini ada pertanyaan seputar air tadi. Ya silakan air berbeda. Ya siapa Pak? Kedengaran nih? Ada itu. Misalnya air yang biasa kan kita lihat ada pola genangan gitu. Iya. Dia dialirkan ke atas, tapi ada lain ke bawah itu bisa dipakai dulu. Bagaimana? Maksudnya ada air Pola. Berputar. Turun lagi. Air berputar ini terputar juga gitu. Air berputar. Iya, iya. Maksudnya di siklusnya masih Maksudnya siklus media itu terputar-putar. Di situ berputar. Dia dari gerakan yang satu ke gerakan satu dialihkan itu seperti Iya. itu. Ini air ini semacam kolam ikan atau apa? Air itu Misalnya kalau kita lihat di kolam-kolam orang kaya begitu lah. Oh. Yang Iya, iya baik. Jadi begini, kita lihat juga bahwasanya sebenarnya begini Mas Rani ya, bagus pertanyaannya. Ya dimatikan. Jadi air sebenarnya begini, selama dia juga masih perkara darurat, masih banyak air yang lainnya, sebanyak sama. Indonesia banyak air. Ada pencetak itu dia berkesimpulan. Ya, karena masalah itu air tidak pernah maaf ya kalau kolam-kolam ikan pada umumnya itu airnya kan. Itu saya mohon maaf nanti saya jalan. Boleh saya dia seperti Pak atau dengan kata lain tapi ingin masih kembali sebaiknya jangan. Ya, apalagi yang nanti seperti itu ya sifatnya bukan dia natural, dia bukan alami. Ya itu lebih baik ditinggalkan. Artinya kalau masih ada dan silakan. Ya, yang saya kira maksudnya tadi adalah kan ada yang musim kampung biasa itu penampungannya kolam. Itu penampungannya itu kolam. Kemudian dia tarik air di situ tadi. Tapi kalau yang lain masuk orang kaya sering ini kalau apa ya bintang lah ya. Ya tetapi kalau memang ada namanya takaran ya di sini kalau kita berbicara tentang terkait dengan bagaimana dengan air yang satu ember kemudian terkunci dengan air kunci. Nah di kamar mandi misalkan begini itu semua ini butuh penjelasan ya butuh ya sampai yang bisa tidak dipakai. Banyak seperti itu ya, masing-masing yang bisa dapatkan. Atau kan misalkan air di ember kemudian tiba-tiba terpencil sabun, bagaimana itu? Atau kan sabun mandi kita turun di kolam air, ya bisa tidak pakai bersuci. Ya, ada yang
bertanya, bisa tidak dalam WC dalam keadaan tidak pakai baju, bisa Pak Ibu tidak di luar WC tidak pakai baju, lari orang itu ya, tidak masalah Pak dalam WC dalam keadaan tidak pakai baju, tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting jangan di luar Pak, di luar kamar mandi tidak pakai baju, lari saya malu kan, lama baju ya, ya walau yang seperti ini mungkin sebaiknya mungkin kalau saya bahasakan adalah dilihat mestinya tidak. Dan kalau misalkan yang punya petaka isu silakan kalau itu kan dipakai. Tapi selama masih ada tempat yang lain ini cari yang lain. Ya, ya Allah Allah. Ada mungkin terakhir sebelum. Tapi Masih ada ini. Iya. ya katakan ada orang berwudu di kamar mandi. Nah, terus Itu gimana? Apa itu? itu tadi saya ya. Jadi begini Pak ya. Ada sebagian orang mengatakan itu tidak sah atau tidak boleh dalam kamar mandi. Maka dia masuk sekalian, yang masuk dipahami yang mana kamar mandi dan mana yang apa? Kan ada kamar mandi, tidak ada kamar mandi toh. Artinya tidak ada banyak lagi Lubang. yang banyak dari situ kloset. Kloset. Ya, ada perpaduan. Tapi rata-rata kita di kamar mandi itu satu paket. Ya, bagus gitu. Nah, satu kamar mandi khusus, satu tuh ini. Ya. Aku ya. Jadi begini Mas Ferry, yang penjelasannya yang kita dapatkan bahwa boleh kita berwudu dalam WC, tapi sebaiknya Pak itu jangan berdekatan dengan ini yang sebaiknya jangan berdekatan dengan yang kloset itu. Makanya safety bagaimana caranya supaya tidak. Dan yang kedua pastikan bahwasanya karena kita perlu pastikan terkunci. Ya, pastikan bahwasanya apa namanya? Tidak ada najis. Lantai itu Tidak ada. suci, bersih suci. Ya, ya suci dalam artian adalah ini sudah dalam bersih ini. Karena misalnya hotel-hotel atau kadang-kadang kita berdua. Iya, ada hotel yang kemarin kami datangi itu ternyata itu khusus untuk kaum seperti di sini dulu ya. Karena juga kerang khusus untuk kaum. Panitia maka boleh kalau masalahnya doanya adalah berdoa sebelum masuk. Contoh pemain wajib kan, iya. Kebiasaan kita satu pagi di dalam Pak ya. Tapi kalau ada juga terkadang orang ya. Lagi-lagi bapak kita hargai. Kalau ada orang merasa ini, tapi intinya bahwa dibolehkan berwudu dalam WC. Iya. Satu pagi tadi yang masalah lagi boleh tidak berpakaian boleh. Lain dia dalam kadang-kadang tidak ada hubungannya antara tidak berpakaian lainnya maaf dengan berwudu. Dia berbeda. Tapi jangan berwudu di luar WC dalam keadaan lainnya tidak masalah. Ya. Jangan ya. Wallahu a'lam ya. Seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin 3 menit lagi ya. Ada lagi 3 menit. Silakan ya. Ya, mengenai sholat sunnah Ustaz. Soal sunnah ya. Soal bebas. Ya, tidak apa-apa. Kita sebut ayat itu tidak masalah ya. Mengenai sholat sunnah, selesai sholat. Kalau misalnya kita sholat sunnah, tiba-tiba ada orang yang datang menempuh Ustaz. Menempuh. Iya, ajak untuk sholat berjamaah. Mana yang lebih afdal Ustaz? Memberikan isyarat atau tetap melanjutkan sholat? Ya, ini pertanyaannya ini anak kita yang sudah ada ibadah kasus. Kalau saya ingat Pak ini ketawa Kak. Saya cerita dulu Pak. Ini kisah nyata karena saya imam soal kasar. Ini nanti saya jelaskan Pak. Boleh tidak kita sholat berbeda niat, berbeda sholat. Kita misalnya orang yang kita berbuat atau orang yang kita membuatnya masalah kita lihat itu sholat sunnah. Bagaimana itu? Iya. Jadi saya ceritakan dulu Pak ya. Di luar kampung ya, di selatan. Jadi saya sholat imam sholat asar, ya, saya balik. Tiba-tiba ada satu yang dia masuk Pak, dia masuk ya. Ini masuk bukan sholat tidak masuk. Sekalinya apa itu kan kalau kan dikasih begini. Tidak Pak. Berdua paling ini maksudnya itu mas ceritanya orang berdua ya. Jadi ceritanya kalau kita bergabung satu orang kan pasti ke belakang. Jadi dia ditarik dikasih begini, tidak boleh. Sekali dikasih bilang sebegini boleh begini ke belakang orang. Ini kalau di video kan viral ya. Jadi mau ketawa itu pas saya kan ini ke belakang ini kasihan. Jadi ditarik. Dia tidak mungkin heran mereka mungkin pertama
Akhirnya lama-lama tidak bisa langsung begini, mulai ini mulai. Astagfirullah ya, ini contoh kasus ya. Saya banyak kasus, makanya kasus dapatkan di lapangan ternyata. Jadi intinya bahwa boleh, misalkan kita datang, ini sholat sunnah atau tidak, ya, maka tidak masalah, silakan kita ikut. Tetapi dia juga, ini sudah barangkali sholat orang ini, ya. Tapi bagaimana kalau dia sendiri? Ya makanya saya bilang tadi, pertama, kalau ada sesuatu itu tidak masalah. Kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Bahkan sekalipun dia kalau dia selalu membesarkan bacanya pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Beda dia atau tidak sholat dengan tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian apa tadi kasus yang pernah lagi yang sudah tadi itu sebentar dulu ya. Banyak kasus pada tidak bulan depan saya akan ingat. Banyak sekali kasus Pak. Ya, ada juga kasus ya, maaf ini. Sama-sama kan masbuk, sama-sama. Harus saya ini yang dapat selesai. Jalan, sama-sama masbuk. Jadi begitu kalau kami sama-sama berdiri, itu samping saya tak kok bikin foto sini, Pak. Kenapa coba kayak ini? Ya, jadi ternyata penjamaah sekalian ada di antara pemahaman ya masyarakat dalam sholat kita ketika sama masbuk ada salah satu di antaranya maksudnya imam. Pak, ini keliru. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kaget Pak. Kenapa? Aku kenapa pernah cor gitu orang kaget Pak. Oh, mungkin barangkali dia surga jadi imam ini. Nah itu, ini kasus juga Pak. Astagfirullah. Kalau persoalan fikih begini banyak kasus-kasus yang mungkin karena kita ketawa juga ya. Hanya ketawa. Demikian karena waktu sudah masuk. Sekali lagi kita insyaallah singkat ke depan kita lebih pada praktik insyaallah ke depan kita masuk praktik wudu insyaallah yang dan termasuk praktik sholat bagaimana tayamum termasuk dan tata cara ini ya semua saya insyaallah kita sama-sama sebelum saya terima sekalian kalau ada perbedaan pendapat kita dalam perdana ya masalah fikih memang ini persoalan pasti kita berbeda pendapat ya tapi tetap kita berlawan jangan saling menyalahkan. Demikian Allah Subhanahu